Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, alur film kali ini Nema bakal dongengin lanjutan dari serial Prison School part 1 kemarin nih men. Karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, episode kali ini dibuka dengan Gakuto yang udah baca surat milik Chiyo dan melihat lubang yang dibuat Kiyoshi. Nah, Gakuto akhirnya menyadari kalau Kiyoshi akan kabur dari sekolah. Kiyoshi yang ngerasa rencananya kebongkar, dia lalu nyoba buat ngelukain Gakuto pakai garpu men. Tapi gak jadi, gara-gara ngedenger Gakuto bilang kalau pengen ngebantu Kiyoshi buat kabur, tapi ada syaratnya. Hari gini mana ada yang gratis bos. Di sisi lain, pas Pak Kepsek kembali lagi ke ruangannya, gak diduga sama Cak Seto, ternyata Mari abis ngeliat koleksi-koleksi gambar seru milik Pak Kepsek. Kalian pasti penasaran ya sama koleksi gambar Pak Kepsek? Mending gak usah deh. Lalu, dengan sangat berat hati, Pak Kepsek pun berencana buat ngebuang koleksinya yang berharga itu. Sore hari menjelang. Nah, di kamar mandi, terlihat Gakuto sama Kiyoshi lagi mandi bareng. Kampret, ngerusak pemandangan. Sambil nyabun, Gakuto ngejelasin kalau tanggal 7 Mei nanti pas Kiyoshi lagi kencan sama Chiyo, ada sebuah festival yang diadain 4 tahun sekali. Karena itu, Gakuto pengen titip ke Kiyoshi buat beliin action figure Panglima Lubu yang dijual di pameran itu, sebagai pengganti tutup mulut. Di tengah obrolan, mereka yang sangat intim banget dan bikin mual, muncullah Shingo yang bersiap untuk mandi. Gak tahu kenapa, tiba-tiba sabun Gakuto jatuh. Dia ambil deh tuh sabun. Dan pas gak sengaja noleh ke arah mereka berdua dan ngelihat hal yang sangat diinginkan oleh semua cowok di dunia ini, Shingo masih berpikiran positif, tapi penasaran. Setelah sukses mengambil tuh sabun, tiba-tiba Komon? Lagi Shingo dengan sengaja ngelihat kelakuan mereka berdua yang bikin seorang cowok jantan sejantan-jantannya seperti Shingo membeku, diam tanpa kata. Shit. Gak lama kemudian, Kiyoshi dan Gakuto menyadari kedatangan Shingo. Dengan entengnya malah ngajak Shingo untuk segera bergabung buat nikmatin surganya dunia. Shingo yang pengen tapi masih malu-malu bilang ke mereka kalau dia mendadak alergi sabun, terus buru-buru kabur dari sana. Dan setelah kepergian Shingo, Gakuto kembali ngejelasin rencana untuk kabur dari sekolah ini. Dia nyuruh Kiyoshi buat nyamar jadi cewek dengan memakai seragam cewek yang ada di ruang laundry sekolah. Wah, bau-bau nambah masalah nih. Keesokan harinya, rencana Gakuto dilaksanakan. Dia nyuruh Kiyoshi buat menyelinap ke ruang laundry sekolah. Nah, tugas Gakuto adalah mancing tukang laundry buat ngalihin perhatiannya. Setelah berhasil masuk ke ruangan laundry, Kiyoshi nyari seragam cewek yang bakal dia pakai ntar. Bukannya nemu seragam, dia malah nemu buntelan kental manis milik Meiko. Seketika, Kiyoshi tersadar kalau seragam cewek udah diambil sama tukang laundry. Dia pun segera masuk dan mencari seragam di mobil laundry. Di sisi lain, Gakuto yang lagi ngalihin perhatian malah apes bener nih bocah. Kiyoshi yang sukses dapetin seragam terjebak men. Gara-gara pintu belakang mobil tiba-tiba ditutup dan mobil pun mulai berjalan. Gakuto yang ngelihat Kiyoshi kejebak segera ngambil balok kayu buat nyelamatin Kiyoshi. Dan bener aja, usaha yang dilakuin Gakuto nggak sia-sia. Setelah berhasil kabur, Kiyoshi bingung nih ceritanya. Dia kan udah dapet seragam cewek, terus gimana caranya buat ngalihin perhatian Meiko?
Sementara waktu yang dibutuhin buat kencan sama Chiyo cuman 1 jam aja. Ternyata selain tampangnya yang pas-pasan, Gakuto punya rencana buat ngalihin perhatian Meiko. Gakuto nyuruh Kiyoshi buat pura-pura ke toilet, terus Gakuto nyiapin MP3 player yang bakal dia gunain buat ngecoh Meiko. Keesokan harinya, pas kelas komputer berlangsung, Gakuto dan Kiyoshi nyari rekaman orang yang lagi boker. Sayangnya, setelah sekian lama mereka mencari, nggak nemu. Ya, karena nggak nemuin suara yang diinginkan, Gakuto pun bersiap untuk mengorbankan diri. Dia mempersiapkan seluruh jiwa raganya buat ngelakuin hal yang bisa ngancurin masa mudanya yang nggak begitu berharga sih. Yaitu ngerekam suara ngengek lewat lubang pantatnya sendiri. Najis. Kiyoshi yang ngelihat hal itu berusaha menghentikan Gakuto. Tapi Gakuto udah ngebulatin tekad. Dan dia ngelakuin semua ini biar bisa dapat action figure Three Kingdom yang hanya diadain 4 tahun sekali. Kiyoshi pun terharu dengan semangat juang yang dimiliki sahabatnya itu. Akhirnya Gakuto pun Gakuto. Setelah kejadian gak ada akhlak itu, Gakuto dapat hukuman dari Meiko atas perbuatannya yang telah dilakukan. Namun kali ini ada yang aneh sama Gakuto, men. Pas Meiko nyuruh dia berdiri, terus si Mari datang. Ngelihat itu, Gakuto langsung gara-gara kelakuan itu, malam harinya Gakuto dapat hukuman yang berat dari Meiko. Beberapa tahun pun berlalu, enggak, kepanjangan. Setelah dihukum Meiko, Gakuto kembali ke selnya. Dia datang dengan kepalanya yang mirip Anom. Nah, ternyata itu adalah hukuman dari Meiko buat Gakuto. Gak diduga sama abang-abang penjual ember keliling, semua hukuman yang didapat Gakuto dilakuin buat Kiyoshi. Rambut Gakuto ternyata udah disulap menjadi wig yang akan digunakan Kiyoshi buat nyamar jadi cewek. Tanggal 7 Mei pun tiba. Kiyoshi dan Gakuto memulai aksinya. Kiyoshi segera mengambil perlengkapannya dan pergi menuju toilet buat ganti pakaian. Sialnya, pas ganti pakaian, Kiyoshi gak sengaja merobek seragam itu, men. Nah, pas lewat belakang, gak sengaja Kiyoshi ngelihat kepala sekolah lagi ada di sana. Bukan salep, bukan sihir. Apaan sih? Kehadiran kepala sekolah di situ ternyata lagi ngubur kenangannya yang berharga, men. Iya, kenangan berharga berupa foto balahan pantat yang telah menemani hari-harinya selama ini. Tragis. Ngelihat itu, Kiyoshi buru-buru muter nih biar gak ketahuan. Nah, pas di depan gerbang, Kiyoshi berusaha tetap tenang biar dapat ngelewatin gerbang. Tapi dari belakang ada yang megang tas Kiyoshi tuh. Jreng. Ternyata itu adalah ketua OSIS Mari. Kiyoshi yang ngenalin suara Mari mendadak pucat dan panik. Untungnya Dewi Fortuner, kenapa jadi merek mobil? Dewi Fortuna masih berada di pihak Kiyoshi. Mari cuman ngelihat kalau baju Kiyoshi robek, lalu dia ngelepasin Kiyoshi gitu aja. Dan penyamaran pun sukses. Geser ke belakang sekolah. Terlihat kepala sekolah yang mau ngubur foto koleksinya. Datanglah si cantik Mari sambil memanggil ayahnya itu. Pak, Bapak. Kepala sekolah panik dong. Dia pun beralasan mau nutup lubang yang ada di dinding. Lah, si Mari malah kaget. Sejak kapan ada lubang di dinding? Dan kecurigaan pun tak terhindari. Kembali kedua muda-mudi yang lagi kasmaran. Ihir. Mereka berdua lagi asik ngeliat pertandingan sumo, terus selfie-selfie garing buat bikin story IG. Norak. TikTok dong. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja Kiyoshi ngerasa terharu. Karena cita-citanya kencan dengan cewek akhirnya tercapai.
Soalnya selama ini cuma mainan sama batang doang. Saking terharunya, Kiyoshi pamitan ke toilet agar Chiyo nggak ngeliat dia nangis, men. Nah, pas Kiyoshi lagi asik beraktivitas di toilet, Chiyo ngirim foto mereka berdua ke ayah dan kakaknya. Habis itu, entah acting atau nggak sengaja, Chiyo nyenggol termos di sebelahnya dan tumpah ke tas Kiyoshi. Dan karena takut kalau dalemannya basah, dia pun membuka tas Kiyoshi. Eng. Betapa terkejutnya Chiyo pas tahu kalau di dalam tas Kiyoshi itu ada seragam cewek sekolahnya. Nggak berhenti di situ aja, ternyata seragam itu punya dia, men. Mampus deh. Kiyoshi yang kembali dari toilet kaget, syok, terkejut, membeku karena Chiyo udah tahu isi tas Kiyoshi. Chiyo langsung ngatain Kiyoshi kalau dia adalah cowok yang menjijikkan dan brengsek kayak Cak Seto. Lalu cabut ninggalin dia. Back to the school, asik. Karena Kiyoshi yang nggak balik-balik dari toilet, Meiko mulai curiga nih. Tanpa pikir panjang, Meiko pun langsung pergi menuju toilet disusul Gakuto di belakangnya. Sesampainya di toilet, Meiko langsung marah-marah sama toilet. Lah, kenapa jadi marah sama toilet? Karena nggak ada respon dari dalam, Meiko ngancem bakal ngedobrak pintunya kalau Kiyoshi nggak keluar. Gakuto yang ada di belakang Meiko segera mencet tombol agar speaker yang udah dipasang di dalam toilet segera berbunyi. Akibat suara yang keluar dari dalam toilet, Meiko ngerasa jijik sama Kiyoshi, terus pergi nyariin Nema. Halah. Tapi nggak diduga sama Power Ranger manapun, tiba-tiba aja speakernya rusak, men. Dan tentu aja itu bikin Meiko jadi curiga. Terus betapa mengejutkan, ternyata di dalam toilet udah ada Kiyoshi yang lagi galau, sedih, susah, dan nangis nahan kentut sambil senderan tembok toilet. Pas Kiyoshi keluar dari toilet, Mari langsung nyamperin Kiyoshi sambil nunjukin foto Kiyoshi sama Chiyo yang lagi berduaan. Tanpa diduga, ternyata Chiyo adalah adik dari Mari, sang ketua OSIS, men. Kebetulan yang mencengangkan. Lalu Meiko ngambil tas Kiyoshi dari toilet tuh. Dia nemuin wig dari rambut Gakuto serta seragam milik Chiyo yang udah sobek. Teman-teman Kiyoshi pun mulai berdatangan dan menyaksikan kejadian itu. Seketika, Mari langsung marah terus ninggalin mereka. Abis Mari sama Meiko pergi, Gakuto masih sempet nanyain barang pesanannya. Ternyata Kiyoshi udah membelinya dan ditaruh di tempat penyimpanan. Lah, tiba-tiba Shingo dari belakang langsung ngajar Kiyoshi karena tahu kalau Kiyoshi kencan sama cewek dan gak bilang ke teman-temannya. Ya, untung aja Jo sama Andre narik Shingo dan mereka pergi ninggalin Kiyoshi sambil marah-marah gak jelas gitu. Rusak deh pertemanan gara-gara makhluk yang bernama cewek. Setelah kejadian itu semua, Kiyoshi dijeblosin ke ruang isolasi. Di ruangan inilah Kiyoshi merasa sedih karena udah ngebuat Chiyo kecewa, men. Sedangkan di sisi lain, Mari mencoba mendatangi kamar Chiyo. Namun Chiyo masih pengen sendiri dan gak mau diganggu. Ternyata kedua pasangan ini sama-sama bersedih, men. Termasuk Nema. Lah ngapain ikutan? Keesokan harinya, Kiyoshi sama teman-temannya lagi diinterogasi tuh sama Mari dan Meiko. Tapi Kiyoshi mengatakan ke Mari kalau dirinya ngelakuin semua aksinya itu sendiri tanpa bantuan dari teman-temannya. Karena perbuatannya itu, Mari memberi hukuman tambahan yaitu kurungan selama 1 bulan lagi. Dan karena pelanggaran yang cukup berat, akhirnya Mari ngasih hukuman buat Kiyoshi, yaitu dikeluarin dari sekolah. Nuansa langsung mendadak gelap tuh, men. Lah, kenapa filmnya ikutan gelap gini? Pas jam makan siang, Andre, Chu, dan Shingo lagi semangat gibahin Kiyoshi. Tapi Gakuto masih nyoba buat ngebelain Kiyoshi tuh. Karena masih tersulut api kemurkaan, mereka semua ngebantah pernyataan dari Gakuto. Dan Shingo mulai curiga ke Gakuto. Jangan-jangan Gakuto nolong Kiyoshi buat kabur dari sekolah. Tentu aja, Gakuto langsung nyangkal pernyataan dari Shingo dong. Ya, walaupun sebenarnya sih gitu. Pindah bentar ke ruangan OSIS. Meiko ngebawa Kiyoshi masuk nemuin Mari. Nah, ternyata Mari berniat buat ngeluarin Kiyoshi dari sekolah secara paksa. Mari nyuruh Kiyoshi buat nandatanganin surat pengeluaran dirinya.
Mari bilang kalau nggak nurut, dia bakal ngebuka semua auratnya, aibnya, dan Kiyoshi akan dicap sebagai murid yang mesum selama 3 tahun. Karena nggak pengen dicap sebagai murid yang mesum, Kiyoshi cuma bisa pasrah dan mulai ngambil pena. Tiba-tiba, jreng, 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 Chiyo masuk ke ruangan OSIS. Di depan kakaknya, Chiyo bilang kalau dia nggak ngajak Kiyoshi buat nonton sumo dan Kiyoshi kabur cuma pengen nempatin janjinya ke Chiyo. Terus Kiyoshi minta maaf ke Chiyo karena ngambil seragamnya. Gara-gara motong pembicaraan, Meiko langsung pengen nyeples Kiyoshi, men. Tapi dengan refleks yang sangat cepat, Chiyo segera meluk Kiyoshi biar nggak terluka, men. Enak nih. Kiyoshi yang dilindungi Chiyo ngerasain betapa empuknya bersandar di kental manis dedek Chiyo. Kiyoshi yang dapat pembelaan dari Chiyo mutusin buat melalui cobaan berat ini dengan lapang dada, menatap masa depan yang cerah dan tak akan menyesali segala sesuatu yang telah berlalu. Mendengar hal itu, Mari kesel dong, lalu nyuruh Meiko buat ngebawa Kiyoshi kembali ke penjara. Pas jam istirahat, Kiyoshi minta maaf kepada teman-temannya, namun yang respon cuman Gakuto doang. Belum sempet Gakuto ngebelain Kiyoshi, Shingo dateng tuh, nyuruh Gakuto buat pergi membersihkan gudang, lalu ninggalin Kiyoshi sendiri di sana. Nah, di sisi lain, Hana menyadari kalau Kiyoshi dijauhin sama teman-temannya. Kiyoshi yang ngedenger itu cuman bisa ngehindar dari Hana. Shin geser ke ruang OSIS lagi. Mari dan Meiko lagi ngerencanain buat ngeluarin semua siswa cowok dari sekolah. Tapi Meiko ngebantah karena ada peraturan jika mereka melakukan kesalahan 3 kali baru bisa dikeluarin. Tapi Mari punya ide nih, dia akan nyari kelemahan mereka satu persatu agar cepat keluar. Gak lama berselang, Hana dateng. Dia ngomong kalau Kiyoshi lagi dijauhin sama temen-temennya. Mari yang ngedengar itu segera nyuruh Meiko buat melakukan operasinya. Operasi pun dimulai. Meiko yang sedang ditemenin Shingo lagi nyantai berdua di sebuah kantin. Nah, Meiko pengen ngorek informasi dengan cara ngiming-ngimingin Shingo pakai daging yang terbelah buat membuka mulutnya. Shingo yang gak tahan sama godaan daging yang terbelah itu, akhirnya dia pun membocorin rahasia, men. Lemah. Shingo bilang kalau temennya yang bernama Joe memiliki peliharaan semut. Kalau semut-semut milik Joe diganggu, dia bakal marah besar tuh. Meiko yang udah tahu kelemahan si Joe akhirnya ngasih daging yang terbelahnya ke Shingo. Hari pun berlalu, kelihatan Joe yang lagi main sama semut-semutnya. Nah, pas lagi asik main, Shingo manggil Joe. Kiyoshi yang juga berada di sana ngerasa ada yang aneh tuh. Kiyoshi ngelihat kalau semua anggota OSIS lagi ngumpul dan di langit juga udah terlihat banyak burung gagak yang berterbangan. Tiba-tiba aja, salah satu burung gagak nyerang serang semut milik Joe, men. Ya, karena khawatir ya kan, Kiyoshi pun memanggil Joe. Joe yang ngeliat hal itu langsung berlari buat menghentikan gagak itu. Tapi sayang, seribu sayang, gumpalan kental manis menghadang Joe dan juga disambut oleh tendangan Hana. Akibat daripada kejadian itu, Mari mengatakan kalau Joe udah berani menyentuh kental manisnya Meiko cuman gara-gara semut. Joe yang ngedenger itu otomatis jadi emosi dong. Dia megang batangnya, maksudnya batang kayunya buat nyerang Mari. Kiyoshi yang ngelihat itu segera menghentikan Joe, men. Tapi semua yang berada di sana terkejut dan para siswi juga melihatnya termasuk Chiyo. Gara-gara itu, Meiko nyalahin Joe. Lagi dan lagi, Kiyoshi ngebela Joe dan ngomong kalau dirinya emang sengaja nancep pintu batang ke lubang silitnya. Dengan segera, Hana minta izin ke Mari buat nganterin Kiyoshi ke UKS. Dan Joe pun dijebloskan ke ruang isolasi buat ngepikirin semua perbuatannya. Shin pindah ke UKS. Dengan perlahan tapi pasti, Kiyoshi berhasil nyambut batang itu, men. Tapi Hana yang gak sadar malah membuka tirai itu. Kiyoshi kaget dong, masa belum kelar kok main buka-bukaan? Dia pun menyuruh Hana buat nutup tirainya. Bukannya Hana pengen, tapi Hana pengen balas dendam atas perbuatan Kiyoshi yang kemarin-kemarin nih. Lah ini, cewek yang gak bisa move on. Mbok ya sabar. Hana yang kayak kerasukan hantu kipas angin, segera nutup tirai itu dan nyuruh Kiyoshi buat nurut aja.
Nggak pakai pikir panjang, Hana langsung naik ke kasur dan segera ngelepasin semua bungkus kental manisnya buat ngencingin Kiyoshi. Hana pun udah siap ngeluarin semua cairan hangatnya. Dari wajahnya kelihatan banget kalau Hana bersusah payah agar cepet keluar. Tapi tiba-tiba pintu UKS pun terbuka. Ternyata Chiyo datang buat jenguk Kiyoshi, men. Wah, mampus nih. Dengan wajah polosnya, Chiyo manggil-manggil Kiyoshi. Mereka berdua yang lagi bubuk bareng di kasur UKS otomatis bingung dong. Pengen dilanjutin, takut ketahuan Chiyo. Kalau nggak dilanjutin, sembunyinya di mana? Sementara itu, Chiyo perlahan-lahan mendekati tirai itu, men. Mereka berdua makin panik, nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya, Chiyo pun ngebuka tirai. Lalu muncullah tulisan cerita bersambung ke part selanjutnya. Nggak sabar pengen lanjutin ke part 3 deh. Buat para Basmers tetap jaga kondisi dan pikiran ya, men. Biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Ya, walaupun dengar suara Nema, pencernaan kalian jadi nggak lancar. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.